Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengungkapkan bahwa penurunan daya beli masyarakat di Indonesia disebabkan oleh aliran dana yang signifikan ke judi online. Ia menyatakan bahwa sekitar 960 triliun rupiah uang masyarakat tersedot ke dalam aktivitas perjudian online dalam setahun, yang seharusnya dapat digunakan untuk belanja dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Maman menegaskan bahwa temuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, menunjukkan dampak negatif judi online terhadap sektor UMKM, yang semakin sulit berkembang akibat pengalihan dana tersebut. Ia menggambarkan situasi ini sebagai ancaman serius bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, menyerupai penyakit kanker yang perlu segera diatasi. Dalam upaya menangani masalah ini, Maman menyerukan kepada masyarakat untuk bersatu melawan praktik judi online. Ia juga mencatat bahwa tanpa intervensi, perputaran uang dari judi online bisa meningkat hingga 700 triliun rupiah. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah seperti pemblokiran ribuan situs judi online dan rekening terkait untuk mengurangi dampak perjudian. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, telah mengumumkan berbagai langkah untuk memerangi judi online yang dianggap sebagai salah satu penyebab utama penurunan daya beli masyarakat di Indonesia. Berikut adalah beberapa strategi yang diusulkan dan diterapkan. Peningkatan kesadaran masyarakat. Maman mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam memerangi judi online, menekankan pentingnya kesadaran kolektif terhadap bahaya praktik tersebut. Ia mengibaratkan judi online sebagai penyakit kanker yang harus segera diobati untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada perekonomian. Pemblokiran situs dan rekening. Pemerintah telah melakukan pemblokiran terhadap ribuan situs judi online dan rekening yang terlibat dalam transaksi perjudian. Hingga saat ini, lebih dari 5.000 situs dan 3.400 rekening terkait judi online telah diblokir oleh pihak kepolisian. Kolaborasi dengan lembaga terkait. Maman menekankan perlunya kolaborasi antara berbagai lembaga, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, untuk memantau dan mengurangi peredaran uang yang masuk ke judi online. Data menunjukkan bahwa sekitar 960 triliun rupiah dana masyarakat tersedot ke judi online setiap tahunnya. Intervensi kebijakan. Pemerintah juga berupaya untuk mengintervensi dengan memberikan sanksi kepada penyedia jasa keuangan yang terlibat dalam transaksi judi online, termasuk pembekuan rekening yang mencurigakan. Sosialisasi bahaya judi online. Selain pemblokiran, ada upaya untuk meningkatkan sosialisasi mengenai dampak negatif judi online kepada masyarakat, terutama kepada kelompok usia muda yang rentan terpengaruh. Melalui langkah-langkah ini, Maman berharap dapat mengurangi dampak negatif judi online terhadap ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga sektor UMKM dapat berkembang lebih baik. Dampak jangka panjang dari judi online terhadap ekonomi Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek yang mencakup sosial, ekonomi, dan stabilitas keuangan. Berikut adalah beberapa dampak signifikan. Penurunan daya beli masyarakat. Judi online telah menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, dengan sekitar 25% pendapatan bulanan digunakan untuk aktivitas perjudian. Ini mengakibatkan berkurangnya belanja pada sektor produktif dan menurunnya omzet pelaku UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mencatat bahwa uang yang seharusnya digunakan untuk konsumsi atau investasi produktif justru mengalir ke judi online, mencapai 960 triliun rupiah dalam setahun. Peningkatan utang dan risiko kredit macet. Kecanduan judi dapat menyebabkan individu terjebak dalam utang yang tinggi. Hal ini berpotensi memicu kredit macet di sektor perbankan karena banyak orang yang berusaha meminjam untuk menutupi kerugian mereka di judi. Dengan meningkatnya utang rumah tangga, stabilitas keuangan keluarga dan masyarakat menjadi terancam. Ekonomi bawah tanah.
Praktik judi online memperkuat ekonomi bawah tanah yang tidak tercatat dan tidak dikenakan pajak. Ini menciptakan risiko bagi stabilitas ekonomi nasional karena aliran dana tidak terawasi dan tidak memberikan kontribusi positif bagi perekonomian. Selain itu, perputaran uang dalam judi online tidak menyentuh sektor real, melainkan menciptakan gelembung ekonomi yang berbahaya. Dampak sosial, judi online juga berdampak negatif pada struktur sosial masyarakat. Kecanduan judi seringkali menyebabkan konflik dalam keluarga, meningkatkan angka perceraian dari 648 kasus pada 2020 menjadi 1.572 kasus pada 2023, dan memicu kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, terdapat 197.054 kasus kecanduan judi di kalangan anak-anak yang menunjukkan bahwa dampaknya merambah ke generasi muda. Pencucian uang dan aktivitas kriminal. Perputaran uang besar dalam judi online meningkatkan risiko pencucian uang dan pendanaan aktivitas kriminal lainnya. Hal ini menciptakan tantangan bagi penegakan hukum dan regulasi pemerintah. Ribuan rekening bank telah diblokir karena terindikasi terlibat dalam transaksi judi online, tetapi celah hukum dan teknologi membuat pemberantasan aktivitas ini sulit dilakukan. Secara keseluruhan, dampak jangka panjang dari judi online di Indonesia sangat merugikan baik secara ekonomi maupun sosial. Upaya untuk menangani masalah ini memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan edukasi masyarakat, penegakan hukum yang lebih ketat, dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.